koreksinya siapa? Korektornya itu. Ya, korektornya tentu saja mereka yang kompeten di dalam melakukan pengoreksian, dan ini juga SK-nya ditetapkan oleh kepala madrasah. Asesmen yang dilaksanakan dalam bentuk praktik, penugasan, portofolio, dan atau lainnya, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian mengacu pada pedoman penskoran yang diatur oleh madrasah. Tadi sudah saya sebutkan, ketika menulis soal, maka lakukan juga untuk menulis pedoman penskoran. Ini dalam rangka untuk memudahkan, gitu ya. Jangan sampai keluar dari rambu-rambu. Bagaimana penilaiannya kalau uraiannya begini ini, gitu ya. Misalnya terkait dengan kompetensi Quran, lagi-lagi sama catatannya Quran, gitu ya. Misalnya terkait dengan Quran, yang akan diukur apanya ini? Fasohahnya, kemudian membaca benarnya dengan tajwidnya. Nah, kalau misalnya dengan kesalahan 1 sampai sekian nilainya A, kemudian sekian sampai sekian nilainya bukan A ya, misalnya nilainya 4, kemudian nilainya 3, 2, 1 dan sebagainya. Aturlah sedemikian rupa, yang penting memegang prinsip keadilan. Jangan sampai merugikan peserta didik gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada skornya itu kan rentan untuk melakukan manipulasi, rentan juga untuk melakukan kesalahan karena basing-basing saja, tidak ada skornya kok, tidak ada pedomannya. Oke, lanjut. Pengaturan ruang yang penting adalah aman, layak untuk pelaksanaan ujian. Cukup ada sinar mataharinya ya, kalau tidak ada sinar mataharinya dengan baik ya ada lampu yang menerangi dengan layak gitu. Kemudian masing-masing ruang. Ini manakala ujian tulis ya, manakala ujian tulis dilaksanakan menjadi pilihan madrasah tersebut, tentu saja harus disiapkan ruang-ruang. Ruang harus baik, representatif, maksimal 20 orang, diawasi oleh 1 orang pengawas. Kalau gurunya banyak, boleh dilakukan oleh 2 pengawas gitu ya. Tapi minimal oleh 1 orang pengawas. Kemudian setiap meja dalam ruang asesmen diberi nomor peserta AM. Nomor peserta AM yang tadi sudah tertulis sekian digit gitu ya. Kemudian juga setiap ruang asesmen ditempel pengumuman yang bertuliskan dilarang masuk selain peserta asesmen dan pengawas, serta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Sehingga ketika ada monitoring, pengawas itu berhak misalnya melarang petugas monitoring masuk ke ruangan. Cukup di depan pintu saja, gitu ya. Tidak boleh masuk-masuk, apalagi kemudian menanya-nanyakan kepada peserta didik yang sedang ujian, itu sebuah larangan, gitu ya. Kemudian setiap ruang asesmen madrasah disediakan denah tempat duduk. Jadi di pintu itu dia berderet-deret segala macam itu ya, termasuk diantaranya ruang ada denahnya, kemudian siapa saja yang ada di dalam ruang tersebut, namanya, kemudian nomor pesertanya dan sebagainya. Kemudian gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi AM dikeluarkan dari ruang ujian, dikeluarkan boleh, ditutup boleh, dibalik juga boleh. Yang penting tidak terbaca. Kemudian pengaturan ruang AM disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik bentuk ujian yang akan dilaksanakan. Lanjut. Pengawas ruang asesmen ini menjadi tanggung jawab kepala madrasah di dalam pelaksanaan AM. Kemudian pengawas AM ditetapkan oleh kepala madrasah. Setiap ruang diawasi oleh 1 orang. Kemudian pengawas AM adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan. Kalau misalnya yang sedang diujikan adalah bahasa Indonesia, tentu saja bukan guru bahasa Indonesia yang mengawasi, tapi guru selain guru bahasa Indonesia. Biasanya madrasah-madrasah itu membebaskan guru-guru ini ya, guru-guru yang tidak yang mata pelajarannya sedang diujikan, tentu saja tidak boleh menjadi pengawas. Kemudian pengawas AM adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Nah, karena peserta didik itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP, tentu saja pengawasnya di sini juga jangan main-main HP gitu ya. Bolehlah bawa buku misalnya untuk menunggu peserta didik sedang melaksanakan ujian, tetapi tidak boleh terlena. Lanjut.